Shalom Battle Youth, pada hari ini saya mau membagikan sedikit renungan tentang batu sandungan versus batu loncatan. Saya percaya kita semua di sini punya masalahnya masing-masing, pernah mengalami penderitaan, masa-masa sukar, dan saya percaya juga seringkali kita memandang penderitaan tersebut, permasalahan tersebut sebagai mungkin hal-hal yang hanya lewat di dalam kehidupan kita, atau mungkin hal-hal yang merepotkan, hal-hal yang menyulitkan, menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar untuk melihat bahwa penderitaan yang kita alami, permasalahan kita itu merupakan batu loncatan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44, dalam 13 ayat ini diceritakan mengenai jalan salib Yesus, di mana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia bukan saja dicambuk, dilukai secara fisik, tapi jiwanya juga dilukai luar biasa. Dia seorang diri, memikul salibnya, dicemooh, benar-benar menjadi pertontonan, dan bahkan sebelum itu juga jiwanya dihianati luar biasa oleh orang-orang terdekatnya. Dia dijual oleh Yudas dan dia juga dihianati oleh Petrus. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus tidak melihat penderitaan-penderitaan tersebut sebagai batu sandungan. Yesus sangat mengerti bahwa penderitaan-penderitaan yang dia alami ini merupakan batu loncatan untuk dia mencapai kehendak Bapa. Dan bagaimana sih caranya agar kita juga bisa melihat penderitaan-penderitaan yang kita alami itu sebagai batu loncatan? Kalau saya mau bagikan di sini ada dua hal, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Kayak berat ya. Tapi kalau kita pahami lebih lagi, menyangkal diri, yang dimaksud dengan menyangkal diri di sini adalah menaruh kepentingan Bapa di atas kepentingan kita. Sekali lagi ya, menyangkal diri ini adalah menaruh kepentingan Bapa di atas kepentingan kita. Jadi bukan lagi apa yang kita mau, tapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi bukan berarti kita tidak mampu, tapi kita tidak mau. Misalnya ada orang yang jahat ke kita dan kita tuh bukannya tidak mampu untuk membalas mereka, tapi kita tidak mau membalas mereka karena kita tahu itu bukan kehendak Bapa. Dan menyangkal diri juga artinya menaruh kebenaran di atas keinginan hati kita atau pikiran kita. Karena kita sudah tahu apa yang menjadi kebenaran, kita mau taruh itu di atas keinginan atau keinginan hati atau pikiran kita. Jadi mungkin dunia bilang kita bodoh pada saat kita mau memaafkan. Mungkin pada saat kita mau memaafkan, dunia mengolok-olok kita. Tapi kita tahu bahwa itu kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam kita. Dan ada salah satu hal juga yang mungkin jadi pegangan saya selama ini. Ada satu quotes yang bilang, "When you ask God for patience, He will give you a line at the bank." Di sini mungkin dalam bahasa Indonesianya, pada saat kamu meminta kepada Tuhan kesabaran, Tuhan akan berikan kamu antrian di bank. Sedikit lucu ya, karena pada saat kita minta kesabaran, Tuhan bakalan kasih kita antrian di bank. Kalau yang dapat saya ambil dari quotes ini itu pada saat kita meminta sesuatu ke Tuhan, Tuhan gak akan serta-merta kayak kasih, nih kesabaran untuk kamu, nih hikmat untuk kamu. Enggak, Tuhan akan kasih tempatnya, orang-orangnya, situasinya, untuk kita dapat memperoleh hal-hal tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, pada saat kita mau belajar untuk melihat penderitaan kita, permasalahan kita, kesukaran kita sebagai batu loncatan, bukan lagi batu sandungan, Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Dan itu bisa kita dapatkan dengan kita menyangkal diri kita dan memikul salibnya. Bukan hal yang mudah untuk memikul salib, karena dengan memikul salib kita artinya mau turut dengan kehendak Allah. Dan banyak sekali pasti saat-saat dimana kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi itulah salib yang harus kita pikul. Sekian renungan pada hari ini, semoga dapat menjadi berkat.